dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara silaturahmi calon DPRD Kabupaten Halmahera Utara, yaitu Bapak Julhijjah Rasai. Pada malam hari ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Julhijjah, mungkin masyarakat pada malam hari ini tidak keseluruhan, mungkin ada yang sudah tidur di kebun, ada yang bubuk kelapa mungkin, sehingga masyarakat tidak semuanya. Maka pada malam hari ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Jul yang telah menghadiri acara silaturahmi ini. Acara silaturahmi ini pada malam hari ini saya buka dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Manai Dodi Himorere, karena pada kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sampaikan Aidodi Himoka Tumatabea bahwa dengan penuh keikhlasan saya menyatakan sikap akan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Saya ulangi lagi, Dapil Galela Lolodah, Dapil 4, nomor urut 4, tahun 2024, 14 Februari. Jadi DP 44 itu insya Allah ada DP Rahmat situ ke bawah. Dalam sosialisasi, dalam silaturahmi ini, saya hanya bicara soal-soal yang kemudian mungkin itu disampingkan oleh anggota DPR sebelumnya. Soal legislasi, anggaran, dan kemudian pengawasan itu nanti ada posisi. Itu saya pikir poinnya nanti. Yang ingin saya tekankan di sini adalah soal-soal yang hari ini faktanya masyarakat itu mengalami, dan itu menjadi keluhan besar masyarakat yang perlu kita bicarakan pada malam hari ini. Kenapa saya tegaskan di forum silaturahmi ini? Supaya barangkali ke depan misalkan saya belum DP Rahmat, belum dulu dan sebagainya, bisa jadi yang caleg lain kemudian menjadi anggota DPR, hal ini bisa membawa, hal ini bisa disampaikan, dan kemudian itu bisa terselesaikan secara bersama-sama. Makanya kenapa soal-soal itu di beberapa kali pertemuan saya tetap menekankan soal itu, karena itu adalah fakta hari ini. Pikiran yang rasional yang saya pikir tidak ada tendensi, meskipun ini bicara soal politik. Politik itu jangan dipandang negatif, karena sesungguhnya bicara politik itu bagaimana mencari jalan keluar untuk semuanya bisa baik. Nah, maka dari itu, karena masalah-masalah yang tadi saya uraikan sesingkat-singkat itu menjadi dasar fondasi alasan kenapa saya mencalonkan diri. Karena masalah ini sudah kita upayakan ulang-ulang, kita sudah koordinasikan ulang-ulang, ya, kita sudah sampaikan ulang-ulang, kita sudah menyurat, kita sampaikan secara lisan, akan tetapi itu dia bisa menyampaikan ke pemerintah daerah, bisa mengusulkan bahwa proses penyelesaian tapal batas ini penting. Kenapa penting? Desa Sawakonora di Ibubula hampir waktu dulu karena hanya masalah tapal batas. Desa Ibubula dengan Samudra hampir waktu dulu karena gara-gara masalah tapal batas. Desa Ibubula dengan Sotabaru dengan Dokulamo dengan Roko dan sebagainya. Hampir setiap tahun terjadi konflik sosial, ya, antar sesama kita masyarakat yang di wilayah Galela. Itu lagi-lagi hanya masalah batas wilayah. Karena sampai sekarang masalah-masalah itu bukan diselesaikan, tapi hanya didiamkan, sehingga satu waktu ketika ada yang kemudian memicu bisa terjadi lagi. Ini kita sampaikan supaya bisa kita antisipasi, supaya itu bisa didengar oleh pihak yang berwenang, ya, yang bertanggung jawab, agar kemudian itu bisa diupayakan dan diselesaikan. Upadewosa Julhijjah Rasai di Partai Amanat Nasional. Itu satu-satunya tokoh Galela yang kita usungkan, putra sendiri yang mau maju untuk jadi anggota DPR. Duduk Dewa. Upakan
karena satu-satunya putra daerah yang untuk maju jadi calon DPR Kabupaten Halmahera Utara. Ya, Gontogolo 2024 adalah momen untuk torang. Nagona segala aku berbicara, ya hiwa. Maka nagona yang masih mungkin usano hal-hal yang bertalian dengan Odessa, isano bertalian dengan kecamatan kan lu terangkan katu. Ya, yang pertama saya mau bilang bahwa di malam ini adalah satu momentum yang baik bagi, terutama khususnya bagi seluruh masyarakat Desa Tugabesi, karena hadirnya seorang akademisi yang kemudian mempunyai wawasan yang sangat luas, yakni Bapak Julhijjah Rasai. Itu satu kebanggaan. Apalagi saya pernah bermahasiswa dan pernah sama-sama dengan Bapak dosen Julhijjah Rasai. Dan di malam ini Pak Julhijjah mengajukan diri kepada semua masyarakat, khususnya kepada masyarakat Tugabesi, untuk maju di momentum politik 2024. Dan saya mau ingatkan bahwa ketika nanti orang, khususnya masyarakat Desa Tugabesi, datang ke TPS, ingat bahwa ada putra terbaik di Galela Selatan. Ingat, saya ingatkan sekali lagi bahwa ada putra terbaik di Galela Selatan. Karena ketika Pak Julhijjah berada di posisi akademisi, Pak Julhijjah itu sudah merangkul semua anak-anak, bukan sama Tugabesi, tapi semua anak-anak yang khusus ada yang berkuliah di umum, yakni anak-anak dari Galela. Dan itu satu kebanggaan. Dan saya mau tanya di masyarakat dulu, apakah kebangga terhadap kalau malam ini ada putra terbaik dari Galela Selatan yang muncul berpolitik, kemudian membawa aspirasi seluruh masyarakat, bukan hanya Galela Selatan, tetapi masyarakat yang berada di daerah pemilihan dapil 4 ini, yakni Bapak Julhijjah Rasai, membawa aspirasi turun semua yang kemudian berada di depan orang. Saya mau tanya sekali lagi, bahwa turang siap ke terhadap? Mungkin itu yang saya tanyakan. Kabupaten Halmahera Utara itu tidak seperti itu. Jauh sebelum di akhir tahun 2020 yang tadi di awal saya sampaikan, itu melihat berbagai situasi sosial. Meskipun dengan profesi saya sebagai dosen pada program studi teknik pertambangan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, akan tetapi dengan sepenggal kata daripada orang tua tercinta, karena sedikit saya cerita, saya itu secara pribadi paling susah dapat puji dari orang tua. Jadi kalau orang tua puji itu hampir dunia dan seisinya itu tidak ada bandingannya. Jadi kalau misalkan orang di jalan puji pas saya dan sebagainya, itu tidak ada artinya. Karena bagi saya penghargaan tertinggi itu adalah pujian dari orang tua tadi. Sekolah dari mulai S1 sampai S2 itu hampir ketika pulang bawa berbagai organisasi, agenda-agenda yang kita lakukan, itu hampir tidak ada penghargaan dari orang tua. Saya pikir ya, orang tua ini barangkali antara suka atau bagaimana, padahal itulah cara mereka mendidik. Karena barangkali kalau kemudian di awal penulis puji pat orang, berarti itu langsung merasa puas, sehingga upaya-upaya membantu dan sebagainya itu kemudian tidak akan kita lakukan, karena kita sudah merasa cukup. Ada sepenggal kata yang kemudian disampaikan ke saya ketika kuliah S1 selesai, S2 selesai, S1 dibiayai oleh kampus. Saya kuliah S1 itu dapat beasiswa, mulai dari semester 1 dapat beasiswa sampai selesai. Selesai S1 lanjut S2 dapat beasiswa lagi.
kampus kasih sekolah lagi lanjut S2 dan kemudian selesai. Nah, balik dari studi S2 langsung masuk di kampus. Masuk di kampus itu tidak lagi harus mendaftar seperti pada umumnya. Jadi semacam kayak DP kuota khusus langsung mengajar. Bahkan saya kuliah, boleh saya bilang saya kuliah tercepat. Karena S2 itu paling cepat 2 tahun, 4 semester. Saya kasih selesai 1,5 tahun, 3 semester. Itu dari kampus telepon, woi kuliah itu jangan terlalu lama, cepat balik sudah. Saya bilang iya, saya selesai ini 3 semester. Saya masuk kuliah 2015 pertengahan, saya selesai 2016 akhir, pas pergantian tahun. Begitu selesai 1,5 tahun, 3 semester, balik langsung jadi dosen. Nah begitu jadi dosen, sibuk dengan aktivitas itu, mengajar, meneliti. Dan saya pikir kerja yang paling senang itu dosen. Tulis 10 lembar, itu juga cara tulis pena atau cuma ketik, itu bisa dapat uang ratusan juta dengan menjadi dosen. Dengan yang jelas gaji bulanan yang so pasti. Yang kemudian uang yang sebesar itu tong nikmati sendiri, tara bagi-bagi. Beda dengan anggota DPR gitu. Gaji anggota DPR itu berapa terlalu? Ada yang bilang 20 juta, ada yang bilang 30 juta, ada yang bilang 40 juta. Itu berapa lama terlalu dia bertahan? 1 minggu selesai. Nah, kesibukan yang ada di Ternate dengan aktivitas itu, begitu libur pulang galera. Begitu pulang galera, saya PAGA bahasa itu cuma satu. Percuma sekolah, anak mau sekolah sampai di mana lah? Mau bilang titil dengan apa, mau malakat di belakang sampai mau bajajar-jajar itu tak ada di guna. Tak ada di bermanfaat kalau tidak ada dampaknya ke masyarakat. Lebih baik mati, karena tidak ada gunanya itu. Karena bagi beliau itu bukan satu kebanggaan. Bagi beliau menjadi satu kebanggaan adalah ketika saya secara pribadi itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Iba ke mereka makan masa buka. Nah, ada lagi kata. Una menang bisa pacan. Bahasa itu mau untuk menangkan. Maka dimakina artinya buat pasal iba ka. Hanya ke urusan kesadaran mengenai masyarakat desa Togawa. Ya. Yang patung itu toma managena. Mahasil iba. Politika. Pas permen yang sama ini bulannya tuh kan ada polisi. Mana aku pemenang. Ya. Dari Tagoro, artinya karena menada ngobrol bicara ke segala sesuatu. Menonggok kewas tapi semua menangin usaha kakak. Maka mama saat menada pendukung wakil perugi. Ya, perugi baik. Dari cobalah. Nah, kesadaran supaya yang akan datang menangin urat kulere. Rupanya macam apa? Ya, karena nah DPRD menada kunang kampung meraba kudena bisa ngacekan. Bukan aku ya hibak kena. Wah, rugi. Karena 5 tahun menara kena tahu pemakil lagi na. Menau rahmat tapi mana toga mana kena tahu. Maka dia makena Tagoro supaya ya ada yang sudah yang mana yang sudah untuk kuliah ada yang saya dengar informasi yang lain kurang begitu ini. Tapi cobalah berpikir karena dan mari kita sama-sama mendukung Tuhan punya anak ini, ya. Karena ini Tuhan punya rahmat bagi kita Tokawa India. Jadi Tagoro, okia fitnah di luar nakena upanyo no sikise, ya. Karena rahmat menagena mana bolo, mana rahmat nahike gitmoy. Karena aku rahmat menagena mana kayak goge, karena aku mana putungwa, berarti rahmat mana para mereka kayak ya, bagaimana? Jadi gue harap
ay masyarakat Kanada na nangodo managena walaupun bagaimanapun mau harus pendukung. Jadi apakah pendukung? Mudah-mudahan dengan persetujuan menagana Allah Subhanahu Wa Taala balas pengonin dengan setia mana. Dan gua itu mencari takwa karena kangano sita nilai dah bahwa sebelum kedudukan mana mati bisa undang usaha kakak maka mungkin lah gua akan gua puji ya pamaki wa mungkin ya maka kangano menahan dengan daerah sudah menang nah ngopong na asa bisa segala sesuatu menagena waktu di kakak berdak kebelokan dan satu-satunya nah ngopong menagena pemberani berdak ya dari harapan gua hanya makanya artinya masa ada lupa karena istilah temu dia mana patut karena masih terima deh ya Allah mudah-mudahan cara apa yang menau pausa tapi mau dah pastikan bahwa sebegitu barang mana oke udah bisa wajan. You're an angel, that's for sure. With some devil, you roar. But I like it when you're on the floor. In my ear, be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go. Go on thinking about those secrets you. And I would never bet the word that I would find anyone like you. I'll never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Jadi mudah-mudahan tak pulang bahwa tanggal 14 Bapak Usa Nakonya Usa tanggal 14 nomor berapa 4 makin